Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau step-step mendesain suatu storage atau tangki penampung. Nah, misalnya contoh saat seperti ini. Suatu storage dengan kapasitas 55.000 feet kubik akan didesain dengan data sebagai berikut. A, itu adalah ongkos fabrikasi bagian silinder itu sebesar 2 kali ongkos fabrikasi bagian dasar. Nah, ongkos bagian atas sebesar 1,8 kali ongkos fabrikasi bagian dasar. Nah, yang ketiga, yang C, ongkos fondasi sebesar 0,4 kali ongkos fabrikasi bagian dasar. Dan yang terakhir, tanah dianggap tidak membeli atau tidak disediakan atau sudah disediakan. Nah, dari data yang sudah ada dalam soal, kita tuliskan berikut ya, bahwa nilai C1 itu sama dengan 2 kali C2. Yang mana itemnya? Yang ini. Ongkos fabrikasi bagian silinder 2 kali ongkos fabrikasi bagian dasar. Karena ongkos fabrikasi bagian dasar itu adalah simbolnya C2. Kemudian untuk C3, ongkos fabrikasi bagian atas itu adalah 1,8 kali C2. Untuk ongkos pembuatan fabrikasi pondasinya itu adalah 0,4 kali C2. Di sini ongkos pembelian tanahnya tidak ada karena sudah ada, sehingga C5 itu sama dengan 0. Untuk kapasitasnya adalah 55.000 barel atau setara dengan 30.880 feet kubik. Nah, bagaimana storage-nya? Di sini nanti untuk kapasitas akan kita standarisasi, kemudian kita mencari diameter, juga mencari diameter alasnya, kemudian juga mencari tinggi dari silindernya. Oke, yang step pertama yang kita hitung adalah menghitung diameter dan tinggi dari tangki. Nah, di sini kita menggunakan hubungan antara diameter dan tinggi pada storage besar karena kapasitasnya adalah 55.000 barel. Sehingga di sini ada dikategorikan sebagai storage besar. Hubungannya adalah diameter itu sama dengan 4 kali tinggi dikali C1 per C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. Nah, di sini didapatkan hubungannya adalah diameter sama dengan 2,5H. Kok bisa gitu ya? Sehingga nanti kita masukkan di sini. C1 dimasukkan nilai 2C2. Di sini dimasukkan 2C2. Kemudian C2 ditambah C3, C3-nya jadi 1,8 ya, C4-nya jadi 0,4 C2, C5-nya sama dengan 0, sehingga nanti didapatkan adalah 2C2 itu per 2, C2-nya kan 1 ya, 1 ditambah 2 berarti 3 ditambah 0,4 itu artinya 3,4 ya, 3,4, sehingga 3,4 C2 seperti ini, sehingga didapatkan nanti rumusnya adalah, nah ini 2,5 ini adalah rumusnya, sehingga didapatkan 2,5 adalah 4 ya, sama dengan 4 dikalikan 4 dikalikan ini 2 ya kan, 2 dibagi 3,4. Nah, ini enggak didapatkan punyanya Bu Ima tadi. Oh maaf, 1 ditambah 1,8 ya, 1 ditambah 1,8 itu 2, oh ini 3,2 ya, sorry bukan 3,4, 3,2. Nah, sehingga didapatkan 2,5H. D itu 2,5H ya. Oke, kemudian kita menghitung tinggi itu sama dengan volume dibagi luas area, di mana volumenya tadi kita konversi ya, yang 55.000 barel itu setara dengan feet kubik. Berapa feet kubik ini? Nah, kita gunakan volume ini dibagi dengan luas area, di mana luas areanya ini diameter. Luas area dari lingkaran itu kan 1/4 pi r kuadrat. Nah, ini luas areanya sudah ketemu sekian, menggunakan diameternya jadi 4,9 kali H kuadrat atau tinggi kuadrat, sehingga nanti di sini kita masukkan ke hubungan volume ya,
didapatkan H pangkat 3 sekian, sehingga didapatkan nilai H-nya adalah 39,77. Nah, ini setara dengan 40 feet. Jadi kita bulatkan ke atas ya. Nah, jadi kalau sudah ketemu nilai H, maka kita bisa mencari nilai diameternya ya, bahwa tadi diameter sama dengan 2,5 H, sehingga didapatkan nilainya 99,4, itu kita bulatkan menjadi 100 feet. Oke, kalau sudah ketemu diameter, sudah ketemu tinggi, maka ini sudah ketemu nih, menghitung diameter dan tingginya sudah ketemu. Selanjutnya kita menghitung jumlah course. Jumlah course-nya berapa. Nah, menghitung jumlah course itu menggunakan tabel yang kita adopsi dari bukunya Brownell and Young, itu di Appendix E ya. Jadi nanti akan saya lampirkan juga bukunya Brownell and Young. Kalian bisa cek ya. Ini di sini saya tampilkan untuk tabelnya. Di sini ada 2 tabel ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa dari masing-masing course itu terdiri dari susunan plate ya. Jadi nanti di sini plate-nya bisa kalian gunakan 72 in atau 96 in. Itu pemilihannya bagaimana? Kita lihat tinggi dan diameter dari tangkinya. Gitu kan ya. Nah, tadi tingginya diameter tangkinya kita itu kan 100. Nih, di sini juga ada 100 dan 100. Sedangkan tingginya storage itu kan 40 inch ya. Jadi 100 sama 40 inch. Nah, maka data itu yang ada di mana? Di ukuran 72, plate 72 in atau plate 96 in. Nah, maka dari sini kita bisa lihat nih, oh ternyata yang tingginya 40 adanya di ukuran 96 in, split dengan 96 in. Maka kita gunakan tabel yang ini. Jadi ada 2 tabel ini sebenarnya, maka kita gunakan yang ini. Nah, tadi tabel yang ini data yang mendatar ini adalah tinggi dari tangki. Tingginya kita tadi kan 40 ya, maka ini data tinggi. Nah, ini adalah data diameter yang menurun ke bawah. Nah, diameternya kita ada 100. Ini 100. Nah, maka diameter 100, data kapasitas ya, data kapasitas pada diameter 100 dan juga tinggi tangkinya 40, itu yang mana? Nah, berapa kapasitasnya? Oh, kita dapatkan kapasitas adalah 55.950 barel. Ini barel ya satuannya. Ketemunya di barel. Nah, jumlah course-nya berapa ini? Ini jumlah course-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dari course-nya. Karena kita tadi tingginya adalah 40 feet, maka course-nya adalah 5. Sehingga kita bisa dapatkan jumlah course-nya adalah 5, kapasitas tangkinya yang terstandar adalah 55.950 barel. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita menghitung tebal dinding bagian dinding ya. Jadi tebal course bagian dindingnya. Oke, di sini karena ada 5 course ya, maka kita hitung masing-masing ketebalannya. Nah, kita masukkan ke rumus yang ada tadi, yang sudah ada ya. Untuk tebal 1 itu rumusnya seperti ini. Oke, kemudian kita dapat nilai T1-nya adalah 0,5678 inch. Nah, maka ini harus kita standarisasi tebal silindernya ya. Tebal silinder itu standarisasinya seperti yang ada di tabel ini. Nah, maka kita ambil standarisasi yang paling besar. Jadi misal 0,5678, bukan lagi yang paling mendekat, tapi yang nilai terbesarnya berapa kalau ketika pembulatan ke atas. Nah, maka 0,5678 itu sebenarnya lebih mendekati yang ini ya, 9/16, tapi dia ada di bawahnya, lebih kecil, sehingga kita ambilnya adalah di desain ini 0,625 ini, sehingga T1 tebal course 1 itu adalah 10/16 in. Kemudian untuk tebal course 2 itu karena nilainya 0,4513, kita ambil titiknya ini, sehingga 8/16 inch. Untuk tebal yang ketiga ini dimasukkan saja datanya ya. Jadi ini adalah 0,001456 dikalikan H-2 kali 8-1 dikalikan diameter ditambah C. C di sini sebenarnya faktor koreksi, jadi karena tidak ada bisa kita tidak kita perhitungkan boleh ya, karena itu faktor koreksi. Nah,
Oke, kemudian untuk tebal 3 tadi didapatkan ini ya, karena angkanya adalah 0,33. Ya, sehingga paling mendekati adalah ini. Kemudian yang tebal keempat itu 0,218. Yang paling mendekati adalah yang ini, ukurannya 4/16. Sedangkan yang tebal kelima itu adalah 0,10. Yang paling mendekati adalah ini, 2/16 ini. Sehingga kita dapatkan desain dari tangki penampung adalah kapasitasnya 55950 barel, diameternya 100 feet, tingginya 40 feet, course-nya 5 buah ya, dan tebalnya masing-masing course adalah seperti ini. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya bagaimana cara menghitung, cara mendesain tangki penampung. Selanjutnya bisa nanti kita latihan soal. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.